Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Hari ini, mari kita menyelami sebuah kisah yang mengandung getir kehidupan dan topeng kepalsuan yang perlahan-lahan mengelupas dari wajah seorang yang selama ini kita sanjung. Cerita ini bukan sekadar tentang seseorang, tapi tentang kita semua, tentang bagaimana seringkali manusia menilai dari apa yang tampak, bukan dari kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kenyataan. Desa Mutiara, tempat kisah ini bermula, dikenal sebagai desa yang tenteram dan penuh nuansa religius. Udara pagi di sana selalu membawa aroma tanah basah, suara adzan yang merdu menyusup dari masjid tua di tengah perkampungan, dan sapaan hangat dari para tetua yang berjalan pelan menyusuri jalanan tanah merah. Warga di sana hidup sederhana, bergotong royong, saling membantu tanpa banyak tanya. Di sanalah nama Pak Harun begitu harum dikenang. Ia bukan hanya tokoh masyarakat, melainkan simbol kebajikan. Seorang ayah, seorang guru, dan bagi sebagian orang, seorang wali. Pak Harun dikenal suka bersedekah. Hampir setiap Jumat, ia menyumbangkan sebagian hasil panennya kepada anak-anak yatim dan janda-janda tua. Ia berdiri paling depan ketika bencana melanda, menyumbangkan waktu, tenaga, dan hartanya tanpa pernah meminta imbalan. Bahkan, di antara warga, beredar cerita bahwa Pak Harun adalah orang yang hatinya paling dekat dengan Allah. Namun, seperti daun yang tampak hijau tapi menyembunyikan serangga di balik lipatannya, tidak semua kebaikan yang terlihat benar-benar tulus. Di balik tatapan teduh Pak Harun, tersimpan luka lama, dendam yang terpendam, dan ambisi yang perlahan-lahan tumbuh menjadi jerat untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Pak Harun memiliki seorang anak asuh bernama Sari. Anak yatim piatu ini dipeliharanya sejak bayi, setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Sari tumbuh menjadi gadis yang pendiam, penurut, dan memiliki senyum yang bisa menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Banyak yang menyangka bahwa Pak Harun menyayangi Sari layaknya anak kandungnya sendiri. Tapi ternyata, kasih sayang itu hanyalah kemasan yang rapi. Sebuah kemasan yang akan segera robek dan memperlihatkan isi yang menjijikkan di dalamnya. Suatu hari, sebuah kejadian menggemparkan seluruh desa Mutiara. Pak Harun meninggal dunia. Warga berduka, sebagian bahkan menangis terseduh di depan rumah duka. Mereka merasa kehilangan panutan, cahaya di tengah kegelapan. Jenazah Pak Harun disyalatkan dengan penuh penghormatan, dan puluhan orang mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Namun, saat jenazah dimasukkan ke liang lahat dan kain kafannya mulai ditutup dengan tanah, tiba-tiba kejadian tak masuk akal terjadi, tali kafan yang membungkus tubuhnya terbakar dengan sendirinya. Api itu muncul begitu saja, menyala terang di dalam kubur, tanpa ada bahan bakar, tanpa ada api dari luar. Semua orang panik. Sebagian menjerit, sebagian lagi lari ketakutan. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Seorang ustaz yang memimpin doa langsung jatuh terduduk, bibirnya bergetar membaca ayat kursi sambil matanya tak lepas dari lubang kubur yang mengeluarkan asap dan bara. Kejadian itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh desa tahu. Dari warung kopi hingga pengajian ibu-ibu, semua membicarakan hal yang sama. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Harun selama ini? Seseorang bahkan berbisik lirih, apakah ini azab Allah? Namun, belum selesai keheranan itu mereda, malam harinya muncul seorang gadis kecil tak dikenal. Ia datang dengan langkah pelan ke rumah duka, mengenakan pakaian compang-camping, rambut kusut, dan membawa sebuah surat lusuh yang dilipat rapi. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana datangnya, atau mengapa ia tiba di waktu yang ganjil. Surat itu diberikan kepada seorang warga, dan isinya, tak pernah disangka siapapun, adalah suara dari masa lalu, jeritan seorang anak yang dikorbankan atas nama ambisi.
Surat itu berisi pengakuan anak yatim tentang bagaimana Pak Harun memperlakukannya. Tentang bagaimana cinta yang ditunjukkan selama ini adalah kebohongan yang disulam dengan niat jahat. Dan lebih mengejutkan lagi, surat itu menyiratkan bahwa tali kafan yang terbakar bukanlah kebetulan, melainkan hasil sihir pelindung yang dipasang anak yatim itu sebelum meninggal dunia. Sihir yang hanya akan aktif saat kezaliman mencoba dikubur bersama pelakunya. Desa Mutiara menjadi sunyi oleh rasa ngeri dan malu. Rasa bersalah menyergap mereka seperti kabut yang datang tanpa permisi. Sosok yang selama ini mereka puja, ternyata menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam tanpa bulan. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan syukur dan keberkahan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Desa Mutiara tidak tercatat di peta besar manapun. Letaknya tersembunyi di kaki perbukitan hijau yang dikelilingi sawah luas dan hutan kecil yang masih perawan. Namun, bagi penduduknya, desa ini adalah dunia. Tempat di mana kehidupan dimulai dan berakhir. Di sana, suara ayam jantan menjadi alarm setiap pagi, disusul aroma kopi hitam dari dapur-dapur kayu yang menyala sejak subuh. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan senyum para ibu menjadi sambutan hangat setiap kali ada tamu yang datang dari luar. Namun di tengah ketenangan itulah, terdapat sosok yang memancarkan cahaya lebih terang dari siapapun, Pak Harun. Rumahnya berada di jantung desa, berdiri dengan halaman luas dan pohon mangga tua yang rindang. Rumah itu tidak mewah, tapi selalu terbuka bagi siapa saja. Disitulah Pak Harun tinggal bersama seorang anak perempuan bernama Sari, anak yatim piatu yang diasuhnya sejak kecil. Pak Harun dikenal sebagai pria bijak, berwajah teduh dengan janggut putih tipis dan sorot mata yang tenang. Ia selalu hadir dalam setiap kegiatan sosial, membantu pembangunan musala, memfasilitasi sedekah untuk warga kurang mampu, bahkan menjadi penengah dalam perselisihan antar warga. Semua orang menghormatinya. Tidak hanya karena ucapannya yang penuh nasihat, tapi karena tindakan nyata yang selalu ia tunjukkan. Sari tumbuh di bawah asuhan Pak Harun seperti bunga liar di antara rerumputan. Ia tidak pernah mengenal kasih ibu dan ayah kandung, tapi cinta dan perlindungan yang diberi Pak Harun membuatnya merasa cukup. Sejak kecil, ia terbiasa memanggil pria itu dengan sebutan Bapak, meski darah di tubuh mereka tak pernah menyatu. Sari dikenal sebagai anak yang penurut dan lembut hati. Ia selalu menunduk sopan, membantu pekerjaan rumah, dan tak pernah sekalipun menuntut. Namun, cinta yang tampak itu menyimpan bayang-bayang. Di balik kelembutan Pak Harun, ada riak-riak gelap yang mulai muncul di permukaan. Beberapa warga sempat merasakan perubahan halus. Pak Harun yang dulunya ramah, kini lebih sering termenung. Ia mulai membatasi interaksi dengan tetangga, bahkan Sari pun mulai jarang terlihat keluar rumah. Pak Harun sekarang beda, bisik Bu Marni, penjual sayur di pasar. Dulu kalau ke surau selalu datang lebih dulu. Sekarang sering terlambat. Kadang malah tidak kelihatan. Perubahan itu dirasakan pula oleh anak-anak pengajian. Suara Pak Harun yang biasanya lantang saat mengajar hafalan Al-Quran, kini terdengar datar, bahkan kadang tak terdengar sama sekali. Beberapa kali, ia menghentikan pengajian lebih awal tanpa alasan yang jelas. Orang-orang tak pernah menanyakan langsung. Bagi mereka, Pak Harun tetap sosok suci yang tak boleh diragukan. Bahkan ketika ia mulai sibuk dengan urusan tanah dan berbicara dengan orang-orang luar desa yang berpakaian rapi dan membawa mobil mewah, warga menganggapnya sebagai bentuk kemajuan. Namun bagi Sari, perubahan itu lebih terasa. Bapak yang dulu sering mengusap kepalanya sebelum tidur, kini sering mengunci diri di kamar.
Ia pernah mendengar suara Pak Harun berbicara keras dengan seseorang lewat telepon. Kata-katanya aneh, dingin, dan dipenuhi kemarahan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Aku sudah beri anak itu hidup, sekarang waktunya dia balas," begitu terdengar dari celah pintu. Sari terdiam, menelan rasa takut yang mulai tumbuh seperti duri di tenggorokannya. Seiring waktu, suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari dari kamar Pak Harun. Bacaan-bacaan asing, dentingan benda logam, bahkan bau dupa yang menyengat sesekali keluar dari bawah pintu. Sari yang mulai besar dan lebih peka, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia terlalu takut untuk bertanya. Ia hanya bisa berdoa agar apapun itu tidak menyeretnya ke dalam kegelapan. Sementara itu, warga mulai merasakan efek lain. Hasil panen tiba-tiba menyusut. Air sumur menjadi keruh. Beberapa anak-anak kecil mengalami demam tinggi tanpa sebab. Para tetua desa menganggapnya sebagai ujian. Tapi seorang kakek tua yang tinggal di pinggir hutan berkata lain, ada yang sedang bermain dengan sesuatu yang bukan miliknya. Sayangnya, tak ada yang mendengarkan. Hari-hari Sari berjalan dalam senyap. Ia membantu pekerjaan rumah seperti biasa, tapi sorot matanya tak lagi seceria dulu. Kadang ia duduk lama di belakang rumah, memandangi langit sore sambil memeluk lututnya. Ia tahu dunianya akan berubah. Tapi belum tahu bagaimana dan kapan semuanya akan runtuh. Sampai suatu malam, ia mendengar suara Pak Harun bicara di halaman belakang. Suara itu bukan untuknya dan bukan kepada manusia biasa. Ada bisikan, ada nyanyian yang tak dikenalnya, dan ada janji yang dilontarkan Pak Harun dalam suara berat. "Aku beri dia, asal balasanku penuh." Sari menahan napas. Ia tahu, doa tak akan cukup kali ini. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Hari-hari di Desa Mutiara perlahan berubah menjadi bayangan dari masa lalunya yang damai. Langit masih sama birunya, tetapi hawa ketegangan seperti menggantung di udara. Senyum warga menjadi tipis, sapaan menjadi singkat, dan bisik-bisik mulai menggantikan percakapan terbuka. Sesuatu telah berubah, namun tak ada yang bisa menunjuk tepat pada apa. Pak Harun kini tidak lagi tampak seperti dulu. Tatapannya sering kosong, langkahnya berat, dan wajahnya seperti menyimpan beban yang tak mampu diangkat oleh pundaknya sendiri. Ia masih hadir di masjid, tetapi tidak lagi mengisi ceramah. Ia masih menyumbang, tetapi tanpa senyum dan tanpa kata. Semua tampak seperti kewajiban, bukan pengabdian. Warga mulai curiga, tetapi keraguan mereka terbentur oleh rasa hormat dan kebiasaan panjang mempercayai sosok itu. Tak ada yang benar-benar berani mengungkapkan kecurigaan mereka, kecuali dalam percakapan berbisik di belakang rumah atau saat mereka berkumpul tanpa anak-anak. "Dia sudah tidak sama lagi, Mbak," ujar Pak Darno, tukang kayu yang rumahnya pernah dibangunkan Pak Harun. "Saya pernah lihat malam-malam ada orang baju hitam keluar dari rumahnya. Bukan orang desa kita." Sementara itu, Sari menjalani hari-harinya dengan langkah ringan yang dipaksakan. Senyumnya tetap ada, tapi matanya kosong. Ia mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Tugasnya tak lagi hanya membantu, sekarang ia bekerja. Menanak nasi, mencuci pakaian, membersihkan rumah, bahkan menyapu halaman hingga malam. Pak Harun jarang bicara dengannya. Kalaupun bicara, nadanya datar atau kadang tajam. Tak ada lagi panggilan, "Nak." Tak ada lagi usapan di kepala. Suatu sore, Sari menemukan sesuatu di dalam kamar Pak Harun yang tertinggal terbuka. Di bawah kasur, terselip sebuah kitab tua dengan huruf-huruf Arab yang tidak dikenalnya. Di halaman pertama,
Ada gambar simbol aneh berbentuk mata yang dikelilingi oleh lingkaran dengan tulisan kecil melingkarinya. Sari menggigil. Ia tidak tahu apa itu, tapi hatinya langsung merasa tidak tenang. Ia buru-buru menutup kitab itu dan meletakkannya kembali. Namun, sejak saat itu, malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di lorong sempit, dindingnya berdarah, dan di ujung lorong, Pak Harun berdiri dengan mata yang tidak berkedip. Di belakangnya, ada sosok tinggi hitam pekat yang mengulurkan tangan. Hari demi hari, suasana di rumah semakin mencekam. Bau dupa semakin sering tercium. Kadang terdengar suara tawa, bukan dari mulut Pak Harun, tapi dari dalam kamarnya yang tertutup rapat. Sari sering menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus lari kemana. Ia ingin pergi, tapi tidak punya siapa-siapa di luar sana. Satu-satunya keluarga yang ia kenal adalah orang yang sekarang ia takuti. Sementara itu, warga desa semakin merasakan dampak perubahan itu. Beberapa anak mulai mengalami mimpi buruk bersamaan. Hasil panen semakin buruk. Sapi milik Pak Hadi tiba-tiba mengamuk dan menyeruduk kandangnya sendiri sampai mati. Banyak warga mulai datang ke rumah duka lama yang katanya sering muncul cahaya aneh dari jendelanya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang dikubur di sana? Sesuatu yang tidak seharusnya? Kemudian, kabar itu datang. Sari hilang. Hari itu, seperti biasa, ia keluar membawa ember untuk mengambil air. Tapi ia tidak pernah kembali. Ember ditemukan di tepi sumur, jatuh, airnya tumpah. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah-olah ia ditelan bumi. Warga geger. Beberapa langsung berinisiatif mencarinya. Mereka menyisir kebun, hutan, dan bahkan sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Tapi hasilnya nihil. Pak Harun, saat ditanya, hanya menjawab singkat, mungkin dia kabur. Kalimat itu membekas di hati semua orang. Seorang gadis yang selama ini dibesarkannya, yang tidur di rumahnya, mengurus hidupnya, kini hilang, dan ia hanya berkata, mungkin dia kabur? Warga mulai berbicara lebih lantang. Beberapa berani menyampaikan kekhawatiran mereka kepada kepala dusun, namun tidak ada tindakan nyata. Sebagian besar masih terperangkap dalam keraguan antara mempercayai atau menuduh. Tapi malam itu, ketegangan memuncak. Seorang anak laki-laki bernama Adit, usia 9 tahun, tiba-tiba menjerit ketakutan di rumahnya. Ia mengaku melihat Sari di halaman rumah, mengenakan baju putih penuh tanah, berdiri diam menatap ke arah rumah Pak Harun. Tapi saat orang tuanya keluar, tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah bau anyir dan tanah basah. Kabar itu menyebar cepat. Sebagian percaya, sebagian tidak. Tapi yang pasti, suasana desa Mutiara tak pernah setegang ini. Konflik bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah menjadi nyata. Ia telah mengambil wujud dalam ketakutan, bisikan, dan rasa bersalah. Dan semuanya bermuara pada satu nama, Pak Harun. Malam turun dengan perlahan di desa Mutiara, seperti tirai kelam yang menutup panggung cerita penuh luka. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak, menyatu dengan desir angin yang membawa hawa dingin dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di rumah besar yang kini makin terasa sunyi itu, Pak Harun duduk sendiri di ruang tengah, menatap dinding yang dipenuhi bayangan samar dari cahaya pelita. Di atas meja kayu usang, sebuah kitab tua terbuka, memperlihatkan lembaran bergambar simbol-simbol yang tampak seperti mantra. Bau dupa menyengat hidung, dan suara lonceng kecil dari jimat di atas pintu bergoyang pelan diterpa angin malam. Pak Harun bukan lagi pria yang sama. Ia, yang dulu penuh senyum dan kebijaksanaan,
kini berubah menjadi sosok muram dan penuh rahasia. Di balik wajah yang keras dan diam, pikirannya berkecamuk hebat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang bukan hanya memalukan, tetapi juga mematikan. Sari. Nama itu bergema terus di kepalanya, tak henti. Anak itu, yang ia besarkan sejak kecil, yang ia peluk dan beri makan dengan tangannya sendiri, kini menjadi bayang-bayang yang memburu setiap langkahnya. Namun, di balik hubungan mereka, tersimpan luka lama dan dendam yang ia simpan dalam-dalam. Pak Harun tidak pernah benar-benar menyayangi Sari. Bukan karena Sari jahat. Justru karena Sari adalah simbol dari masa lalu yang ia benci. Ayah Sari dulunya adalah sahabatnya. Namun sahabat itu pernah mengkhianatinya, mencuri kepercayaan, dan meninggalkannya dalam kehancuran. Ketika kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tua Sari, Pak Harun merasa itu adalah takdir yang memberinya kesempatan. Ia mengasuh Sari bukan karena cinta, tetapi karena ia ingin menjadikan anak itu alat untuk sesuatu yang lebih besar. Bertahun-tahun ia bersabar, merawat, dan membentuk citra sebagai ayah yang baik. Tapi di balik itu, ia menyusun rencana. Ia belajar dari kitab tua yang diwarisi dari kakeknya, kitab warisan turun-temurun yang katanya menyimpan kekuatan gaib. Kitab itu mengajarkan bahwa pengorbanan yang paling murni adalah dari darah seseorang yang dicintai dunia tapi tidak dicintai oleh takdirnya sendiri. Dan itulah Sari. Bagi dunia, Sari adalah gadis yatim piatu yang patut dikasihani. Tapi bagi Pak Harun, Sari adalah tiket menuju kekuatan dan pengaruh yang selama ini tak bisa ia raih hanya dengan ibadah dan kebaikan. Namun ketika waktu itu benar-benar datang, ketika ia berdiri di depan Sari, menyuruhnya mengambil air di sumur sebagai bagian dari ritus, hatinya bergetar. Sari tidak tahu apa-apa. Ia pergi sambil tersenyum, seperti biasa. Tapi Pak Harun tidak menjawab salamnya. Dan ketika malam tiba dan Sari tak kunjung kembali, semua terasa sepi. Terlalu sepi. Pak Harun tahu apa yang terjadi. Ia tahu karena ia sudah mengatur semuanya. Namun, rasa lega yang ia kira akan datang tidak pernah tiba. Justru suara Sari semakin sering muncul di telinganya. Bukan suara yang menangis, bukan suara yang memohon. Tapi suara yang tenang. Suara yang lembut, dan itu jauh lebih menakutkan. Bapak sudah puas? Ia mendengarnya di kamar mandi. Bapak sudah cukup kuat sekarang? Ia mendengarnya di belakang rumah saat mencuci kaki. Dan malam itu, Pak Harun tak sanggup lagi duduk. Ia berlutut, gemetar, kitab di tangannya jatuh ke lantai. Suara itu semakin dekat. Tidak hanya dari pikirannya, tapi dari tembok, dari lantai, dari udara. Ia tahu. Ia telah salah langkah. Kekuatan yang ia inginkan memang datang. Orang-orang penting mulai mendekatinya. Usaha tanahnya berkembang. Namanya mulai disebut dalam rapat desa. Tapi semua itu kosong. Karena setiap malam, ia tidak bisa tidur. Dan setiap pagi, ia merasa tubuhnya lebih berat. Nafasnya sesak. Matanya merah seperti habis menangis, meski ia tidak pernah menitikkan air mata. Semua ini datang sebagai balasan. Dan saat ia mencoba membakar kitab itu, api tidak menyala. Kertas itu tidak terbakar, meski sudah dituangi minyak tanah. Ia mencoba menguburnya, tapi keesokan harinya, kitab itu kembali ada di meja. Persis seperti sebelumnya. Pak Harun pun sadar, ia telah menjual hatinya, tapi yang dibelinya bukan kekuasaan. Yang dibelinya adalah azab yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lalu, ia membuat keputusan.
ia menulis sebuah surat. Surat pengakuan. Isinya tentang bagaimana ia mengorbankan Sari. Tentang sihir dan ritus yang ia lakukan. Tentang alasan kebenciannya yang berakar dari masa lalu, dan bagaimana ia menyesali semuanya. Surat itu dimasukkan ke dalam amplop, disegel, dan ia minta pada seorang tetangga untuk menyimpannya dan hanya membukanya jika sesuatu yang aneh terjadi setelah ia meninggal. Tetangga itu tidak mengerti maksudnya. Tapi ia menyimpan surat itu karena menghormati Pak Harun. Dan malam itu, Pak Harun jatuh sakit. Tidak karena virus. Tidak karena umur. Tapi karena jiwanya tidak sanggup lagi menanggung beban. Seluruh tubuhnya seperti meleleh. Ia menggigil, bermimpi Sari menatapnya dari bawah sumur. Dan di belakang Sari, ada bayangan hitam yang kini mengikuti dirinya kemanapun ia pergi. Fajar menyingsing di desa Mutiara, tapi bukan dengan ketenangan seperti biasanya. Matahari pagi itu muncul dengan cahaya pucat, seolah tahu bahwa hari itu tidak akan menjadi hari yang biasa. Kabar telah menyebar cepat sejak malam sebelumnya, Pak Harun wafat. Kematian itu datang tanpa peringatan. Tubuhnya ditemukan kaku di atas sajadah, dengan mata terbuka menatap langit-langit dan mulut sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak sempat. Di sampingnya, kitab tua yang selalu dijaga, kini tertutup rapi, diletakkan di atas bantal seperti benda suci. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi wajah itu, membuat bulu kuduk berdiri. Ada guratan ketakutan yang dalam. Seolah-olah detik-detik terakhirnya diliputi oleh sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Warga berduka. Tapi duka itu terasa kaku. Tidak seperti biasanya. Mereka datang, tapi tidak semua menangis. Beberapa hanya duduk diam. Beberapa lagi saling menatap tanpa kata, seolah mencoba membaca pikiran satu sama lain. Jenazah Pak Harun dimandikan dan dikafani seperti biasa. Tapi keanehan mulai terasa ketika seorang pemandi jenazah yang menyentuh tubuhnya mengaku tangannya panas seperti terbakar. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, tapi bekas merah muncul di pergelangan tangan kirinya. Ini bukan luka biasa, bisik pemandi itu pada imam masjid. Namun, prosesi tetap dilanjutkan. Jenazah disyalatkan. Orang-orang berkumpul di halaman masjid. Imam berdiri di depan, suara takbir menggema dengan gemetar. Kemudian, liang lahat digali. Para pemuda turun, menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang selama ini mereka hormati. Dan disinilah semuanya berubah. Saat jenazah Pak Harun mulai diturunkan, tiba-tiba suara aneh terdengar dari dalam lubang kubur. Seperti bunyi api menyala, seraak, lalu disusul asap putih yang mengepul dari tali kafan. Dalam hitungan detik, tali kafan bagian perut mulai membara. Api muncul tanpa pemantik, tanpa minyak, tanpa apapun. Jeritan terdengar. Beberapa orang langsung mundur. Imam menjatuhkan surban dari pundaknya. Seorang anak kecil pingsan. Orang-orang berlarian menjauh dari lubang kubur. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, api membakar tali kafan Pak Harun, tapi tidak merusak kain kafannya. Api itu hanya mengelilingi tubuhnya sebentar, lalu padam secepat ia menyala. Apa yang sebenarnya terjadi? Suasana menjadi kacau. Pemakaman dihentikan sejenak. Warga saling bertanya, saling berdoa, saling ketakutan. Ada yang menyebut ini azab. Ada yang menyebut ini sihir. Ada pula yang menangis, memohon ampun pada Allah karena takut mereka turut berdosa memuja orang yang ternyata menyimpan kebusukan. Namun, semuanya berubah lagi saat malam tiba. Rumah duka,
yang sudah mulai sepi dan hanya dijaga oleh 2 orang tetangga terdekat, didatangi oleh seseorang yang tak dikenal. Gadis kecil. Ia datang berjalan pelan dari arah jalan tanah, mengenakan baju putih kumal, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke depan. Di tangannya, sebuah surat lusuh tergenggam. "Assalamualaikum," katanya lirih di depan pintu. Tetangga yang menjaga rumah menatapnya kebingungan. "Kamu siapa, Nak?" "Aku Sari," jawabnya pelan. "Aku punya surat untuk desa ini." Warga yang mendengar langsung berdatangan kembali. Mereka mengenal nama itu. Nama yang selama ini hanya dibicarakan lewat bisik-bisik, nama yang hilang dan menghilang dalam misteri. Sari yang dulu diasuh Pak Harun. Sari yang lenyap tanpa jejak. Gadis itu menyerahkan surat tersebut. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya duduk di beranda rumah, memeluk lututnya, dan memandang kosong ke depan. Seseorang membuka surat itu dan membacanya dengan suara keras. "Namaku Sari. Jika kalian membaca surat ini, berarti aku sudah tidak lagi berada di dunia ini. Tapi aku menulis ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjelaskan. Pak Harun, bapak yang selama ini kalian hormati, adalah orang yang membesarkanku. Tapi ia juga yang mengorbankanku. Bapak ingin kekuasaan." Ia bilang hanya dengan pengorbanan yang murni, seseorang bisa mendapatkan kekuatan sejati. Ia tidak memukulku. Ia tidak menyakitiku dengan tangan. Tapi ia menyerahkanku kepada sesuatu yang bukan manusia. Aku tahu, suatu hari kebenaran akan terkubur. Maka aku pasang sihir pelindung. Sebuah ikatan yang akan membakar tali kafan beliau jika jasadnya diturunkan sebelum kebenaran diungkapkan. Aku tidak tahu apakah berhasil. Tapi jika api itu muncul, tolong jangan diam. Tolong jangan diam. Surat itu membuat semua orang terpaku. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang bergerak. Seorang ibu tua yang selama ini dikenal sebagai orang paling sabar di desa, menangis terseduh. Seorang pemuda yang dulu selalu membantu Pak Harun, kini terisak di pelukan ibunya. Mereka semua merasa dikhianati. Bukan hanya oleh Pak Harun, tapi oleh keyakinan mereka sendiri. Keajaiban telah terjadi. Dan pembalikan takdir telah dimulai. Gadis kecil bernama Sari itu kemudian berjalan pergi ke arah sawah. Beberapa orang mencoba mengejarnya, tapi saat mereka sampai di batas desa, gadis itu sudah tidak ada. Hanya jejak kaki kecil di tanah yang mengarah ke hutan. Dan di ujung jejak itu, ada sehelai kain putih, lembut, masih hangat, seperti baru saja dikenakan. Desa Mutiara, yang dahulu sunyi dan bersahabat, kini berubah menjadi ladang keresahan yang membakar dari dalam. Setelah kehadiran misterius Sari dan pembacaan surat pengakuannya mengguncang, suasana di desa tak lagi sama. Seolah langit yang biasa menaungi desa itu berubah kelabu sepanjang hari. Warga berjalan tanpa menatap, berbicara pelan, dan setiap malam mereka mengunci rumah lebih awal. Bukan karena takut akan maling, tapi karena takut pada sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Rasa bersalah mulai menggerogoti banyak hati. Orang-orang yang dulu mengagungkan nama Pak Harun kini tidak sanggup menyebutnya. Beberapa bahkan membakar buku-buku doa dan hadiah pemberian dari Pak Harun karena merasa telah membawa kutukan. Ibu-ibu pengajian yang dulu bersalaman dengan hangat setiap habis kajian kini mulai saling curiga, seolah siapa saja bisa menjadi penyembunyi rahasia. Namun dari semua kekacauan itu, konflik sejati justru muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri.
Ada dua kelompok yang mulai terbentuk di antara warga. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang ingin membuka semua fakta dan mengungkap segala yang tersembunyi di balik Pak Harun, bahkan jika itu harus menggali masa lalu yang selama ini ditutup rapat. Mereka percaya bahwa keadilan tidak akan benar-benar datang jika kebenaran tetap dipendam. Kelompok kedua, sebaliknya, merasa bahwa semuanya harus dihentikan. Sudah cukup, kata mereka. Dia sudah meninggal. Untuk apa membuka luka lama? Kelompok ini khawatir bahwa mengungkit masa lalu hanya akan membawa fitnah dan perpecahan di desa. Mereka ingin melupakan semuanya dan kembali pada kehidupan yang tenang, meski damai itu dibangun di atas kebohongan. Ketegangan pun merambat dari rumah ke rumah. Suami dan istri mulai bertengkar karena perbedaan pendapat. Anak-anak mendengar bisikan yang tidak mereka mengerti, tapi bisa mereka rasakan. Bahkan kepala desa pun tak sanggup mengambil keputusan tegas. Ia memilih diam, berlindung di balik ibadah, dan berharap badai ini akan berlalu sendiri. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Riko, yang diam-diam menyimpan salinan surat sari, mulai menyusun semua petunjuk yang ia punya. Ia menggali ke masa lalu, bertanya kepada orang-orang tua yang pernah mengenal keluarga Pak Harun, dan menemukan bahwa kitab tua yang digunakan oleh Pak Harun dahulu pernah menjadi barang terlarang. Konon, kitab itu adalah peninggalan leluhur yang dulu diasingkan karena dituduh melakukan ilmu hitam demi kekuasaan. Riko menyadari satu hal penting. Tali kafan yang terbakar bukan hanya peringatan, tapi pertanda bahwa kutukan belum berakhir. Api itu seolah belum benar-benar padam. Ia percaya bahwa roh sari, atau kekuatan yang bersamanya, masih menjaga batas antara kejahatan dan pengampunan. Dan jika kebenaran tidak ditegakkan, maka batas itu akan runtuh. Riko mengusulkan kepada warga untuk membuka kembali makam Pak Harun dan meneliti apakah benar sihir itu masih tertanam di tubuhnya. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang terjadi bukan hanya mitos atau cerita lama. Namun usulannya ditentang keras oleh kelompok yang ingin melupakan segalanya. Mereka menganggap menggali makam adalah bentuk penghinaan dan akan mengundang murka dari Allah. Ketegangan mencapai puncak saat rapat desa digelar malam hari di balai warga. Puluhan orang datang, tapi bukan untuk menyelesaikan masalah. Mereka datang dengan kemarahan, ketakutan, dan ego yang memuncak. Kalau kalian buka makam itu, jangan salahkan kami kalau desa ini terkutuk selamanya, teriak seorang lelaki tua. Kalau tidak dibuka, kita akan hidup dalam kebohongan dan dosa. Apa kalian tidak takut jadi bagian dari kezaliman? Sahut yang lain. Rapat itu berubah menjadi perang mulut. Tidak ada keputusan. Tidak ada penyelesaian. Semua pulang dengan dada sesak, dan malam itu, Desa Mutiara menjadi desa yang paling gelap sejak berdiri puluhan tahun lalu. Namun yang paling mengejutkan terjadi esok paginya. Dokumen-dokumen penting yang dikumpulkan Riko, termasuk salinan surat sari dan catatan tentang kitab tua, hilang dari tempat penyimpanannya. Laci dibuka secara paksa, isinya kosong. Tidak ada jejak pencurian. Tidak ada yang mengaku. Riko panik. Ia menyadari bahwa ada yang ingin menghentikannya. Bukan hanya warga biasa, tapi mungkin kekuatan yang lebih besar. Atau lebih gelap. Ia mulai merasa diawasi. Ditingkahi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Bahkan malam berikutnya, ia bermimpi tentang Pak Harun, berdiri di jendela rumahnya, menatapnya dalam diam, lalu membisikkan satu kalimat, "Kau tidak akan kuat membuka apa yang telah aku tutup." Dan memang, semua mulai terasa tertutup. Semua terasa berat. Langkah-langkah terasa lambat. Seolah desa itu sendiri enggan membiarkan rahasia Pak Harun dibongkar. Fajar keesokan harinya tidak membawa kelegaan.
Desa Mutiara tetap diselimuti kabut, tebal dan menyelimuti seperti selimut dingin yang menyesakkan. Riko, dengan mata merah karena kurang tidur dan dada penuh amarah yang ditekan terlalu lama, berdiri di depan rumah Pak Harun, rumah yang dulu terbuka untuk semua orang, kini tertutup dan terasa seperti makam berdinding kayu. Ia tahu bahwa semua tidak bisa dibiarkan begitu saja. Surat-surat telah hilang, bukti-bukti lenyap, dan warga mulai kembali tenggelam dalam ketakutan dan penyangkalan. Tapi dalam hati Riko, ada suara yang semakin nyaring, suara Sari, atau mungkin suara kebenaran yang tak bisa ia abaikan. Hari itu, ia bertekad masuk ke rumah Pak Harun untuk terakhir kalinya. Kunci rumah sudah disimpan oleh kepala dusun, tapi Riko berhasil mendapatkannya setelah berbicara empat mata dan menyampaikan bahwa jika semuanya dibiarkan, desa ini akan hancur oleh dosa yang terus ditutupi. Jika ada yang terjadi padamu, aku tidak tahu apa-apa, Riko, ujar kepala dusun. Tapi jika memang ini jalanmu, jalanilah dengan niat yang bersih. Rumah itu sunyi ketika Riko membuka pintu depan. Debu menempel di perabotan, namun jejak kaki masih terlihat. Aroma dupa masih samar di udara, bercampur dengan bau kayu tua dan kelembaban. Ia menyalakan lampu minyak, lalu berjalan perlahan ke kamar Pak Harun. Dan di sanalah ia menemukannya. Di bawah lantai kayu yang digeser dengan perlahan, terdapat ruang kecil tak lebih besar dari lemari, berisi kain-kain putih, gulungan kertas kuno bertuliskan aksara Arab gundul yang asing, dan sebuah cermin bundar dengan bingkai perak yang penuh ukiran mata-mata kecil. Tapi yang membuat napas Riko tercekat bukan itu. Ia menemukan jimat. Jimat berbentuk segitiga, dibungkus kain merah tua, dengan nama Sari tertulis di atasnya. Di bawah nama itu, tertulis tanggal. Tanggal saat Sari menghilang. Riko menggenggam benda itu, dan seketika ruangan terasa lebih dingin. Nafasnya membeku, tangannya gemetar, dan dari pantulan cermin, ia melihat bayangan seorang gadis berdiri di belakangnya. Ia menoleh. Kosong. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, ini bukan bayangan biasa. Ini adalah peringatan, atau mungkin penegasan bahwa ia sedang berjalan di atas kebenaran yang terlalu lama terkubur. Keluar dari rumah itu, Riko membawa semua benda yang ditemukan dan mengumpulkan beberapa warga yang masih percaya padanya. Mereka berkumpul diam-diam di rumah tua milik seorang tetua desa yang dulu pernah menyaksikan masa muda Pak Harun. Di hadapan mereka, Riko meletakkan jimat itu, surat sobekan yang tersisa, dan kisah yang ia susun berdasarkan semua penggalan fakta yang ia temukan. Sari tidak mati karena kecelakaan. Ia tidak hilang karena pergi sendiri. Ia dikorbankan. Warga terdiam. Beberapa menunduk. Beberapa menangis. Tapi yang paling mengejutkan, tetua desa yang paling pendiam akhirnya bicara. Saya tahu, sejak dulu, ada yang salah dengan Harun. Ayahnya dulu pengamal ilmu tua. Tapi dia sembunyikan itu. Ia mendekatkan diri pada agama, tapi hatinya tidak pernah penuh. Saya pernah lihat dia kecil, duduk membaca kitab hitam sambil menangis. Ia ingin kuat. Ia ingin dihormati. Tapi dia tak tahu bahwa kekuatan sejati bukan dari dunia ini. Kata-kata itu menjadi paku terakhir yang menembus kesadaran warga. Malam itu, mereka sepakat. Makam Pak Harun harus dibuka. Tidak untuk mencemarkan, tapi untuk memastikan bahwa kebenaran benar-benar mendapat tempatnya. Tidak boleh ada lagi dusta yang disimpan. Besoknya, dengan hati berat dan langkah ragu-ragu, mereka menggali kembali makam Pak Harun. Tanah dibuka, doa dibacakan, dan saat peti dibuka, semua orang menahan napas. Jenazah masih utuh,
tapi tali kafan telah menghitam dan terbakar sebagian. Dan di antara lipatan kain, ada bekas tulisan yang samar, seolah ada doa yang tertanam di dalamnya, doa yang bukan berasal dari kitab suci, tapi dari kitab kuno yang tidak pernah diajarkan. Warga menggigil. Di bawah kepala jenazah, ditemukan sisa-sisa surat sari yang lain. Seolah dia menyelipkannya sebelum meninggal. Surat itu lebih panjang. Dalam surat itu, Sari menulis, "Jika surat ini kalian baca di dalam makam, berarti kalian berani menanggung beban kebenaran. Aku tidak ingin kalian membenci Bapak. Aku ingin kalian tahu bahwa manusia bisa berubah, tapi tidak semua punya waktu untuk menebusnya. Aku memaafkan dia. Tapi jangan kalian diamkan kezaliman demi nama baik. Karena jika kita membiarkan kebohongan menang, maka kita sedang menggali kubur untuk kejujuran." Air mata mengalir di pipi banyak orang hari itu. Tangis pecah tanpa malu. Mereka bukan hanya menangisi nasib Sari, tapi juga dosa mereka sendiri, karena terlalu lama membungkam suara hati. Hari itu, kepala dusun membuat pengumuman bahwa Desa Mutiara tidak akan lagi menyembunyikan sejarahnya. Mereka akan mencatat semua peristiwa, menyimpan surat Sari sebagai bagian dari arsip desa, dan menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Pak Harun dikubur kembali, tapi tidak lagi dengan doa semu. Kini, doa-doa itu mengandung pengampunan sejati, bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang pernah diam dan membiarkan kegelapan berkuasa. Wahai sahabat hikmah gelap, kini kita sampai pada titik akhir perjalanan yang tidak mudah. Dari desa yang tampak damai, ternyata tersimpan kebenaran yang dipaksa tidur oleh kepentingan dan ketakutan. Tapi cahaya selalu menemukan jalannya, bahkan dari balik tanah yang dalam. Hikmah dari cerita ini, tidak ada kebaikan sejati jika dibangun di atas dusta. Orang bisa terlihat baik, tapi jika hatinya menyimpan niat gelap, maka cepat atau lambat Allah akan membuka semuanya. Dan saat kebenaran datang mengetuk, jangan pernah menutup pintu. Bukalah, meski takut, meski terluka. Karena hanya dengan menerima kebenaran, kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tak mudah terkecoh oleh penampilan. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari kezaliman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah penuh hikmah lainnya bisa segera hadir di notifikasi HP Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.